kita di sini berusaha untuk mengungkapkan apa permasalahan kamu dan juga untuk mencari solusi dan penanganan untuk menyelesaikan masalah kamu. Oke? Tapi tenang aja, kamu gak usah takut. Ibu tahu kamu mungkin agak kurang nyaman karena gimana ekonomi, tapi kamu tenang aja. Di sini ada ruang aman buat kamu untuk bercerita atau mengungkapkan segala macam permasalahan yang berbagi pikiran kamu. Oke? Dan juga kamu tenang aja, identitas kamu, masalah kamu itu akan ibu keep. Karena di sini di BK kita akan memegang namanya asas kerahasiaan, di mana segala macam bicaraan kita di sini di ruangan ini hanya kita berdua yang tahu, tidak akan tersebar luas. Jadi kamu rahasiakan sisi konflik ini atau apapun yang kamu bicarakan di sini, ibu juga rahasiakan apa yang kamu bicarakan di sini. Oke? Dan juga selain yang namanya kerahasiaan, di sini ibu juga minta kamu untuk terbuka. Ada namanya asas keterbukaan. Di sini ibu terbuka menerima kamu, menangani permasalahan kamu, dan kamu juga terbuka untuk menjelaskan semua permasalahan yang ada di diri kamu atau yang ada mengganjal pikiran kamu. Oke, paham? Ya, paham. Saya di konseling. Di sini untuk konseling ibu membatasi waktunya dari 15 sampai 30 sampai 35 menit. Tidak akan lama. Tergantung dari seberapa berat sih yang harus kita tangani. Kalau memang bisa kita tangani dengan baik dan kamu bisa menerima dengan baik, lebih cepat. Tapi kalau memang nanti ada hal yang perlu penanganan, mungkin akan lebih lama atau mungkin kita akan mencari sesi berikutnya supaya tidak terlalu lama di sini juga, ya kan? Biar bisa ada pelajaran juga ya. Oke, baik. Sekarang sesuai laporan yang tadi ya, ibu mau nanya. Sekarang perasaan kamu kayak gimana, Ratna? Oke, baik Ibu. Jadi terima kasih karena sudah mau bertanya. Kemudian mungkin kamu perhatikan saya gitu Bu ya. Jadi saat ini saya itu merasa sangat-sangat hancur gitu Bu. Jadi karena Ibu tahu sendiri juga saya merantau dari Singaraja, kemudian saya tinggal sendiri di sini ngekos. Kemudian, nah beberapa bulan yang lalu itu sekitar mungkin 2-3 bulan itu saya punya pacar, tapi ya gimana ya, pacaran beda agama gitu. Nah kemudian bulan lalu itu saya putus karena mungkin ketidaksesuaian dengan apa namanya ya, kesesuaian masing-masing, begitulah mungkin saya putus. Kemudian dari sana saya merasa nggak punya siapa-siapa lagi di Denpasar, dan benar-benar merasa saya itu sendiri di sini gitu. Oke. Oh ya, berarti kamu merantau dari mana? Saya dari Singaraja. Dari Singaraja sendirian yang ada keluarga sama sekali. Iya benar. Oke. Kalau dari keluarga tahu nggak soal kamu pacaran ini? Kalau dari keluarga itu belum tahu Ibu, karena saya juga merasa belum siap untuk ngasih tahu kepada saya. Kamu nggak siapa sih tahu itu karena kenapa? Ada konflik atau ada permasalahan? Bagaimana? Bisa menceritakan? Saya takut sih ngasih tahu keluarga saya gitu, karena apalagi ini pacaran beda agama gitu ya. Di keluarga saya itu melarang yang namanya pacaran, karena menurut keluarga saya itu mungkin itu sebuah aib gitu. Apalagi kita ini kan masih muda gitu, terus tiba-tiba ada pacaran, takutnya kan kita ikut pergaulan dari berpacaran itu seperti itu. Terus setelah kamu pacaran, terus kamu putuskan bulan lalu ini, jadi kamu tahu keluarga kamu itu masih keluarga yang taat ya, namanya meyakini suatu keyakinan, suatu agama. Ibu nanya, apakah kamu ada perasaan bersalahkah atau perasaan berdosakah? Apakah dari kamu bisa dibilang tidak mengikuti ajaran agama kamu gitu? Yang namanya kamu nggak boleh pacaran, dia agama kamu tidak mau pacaran. Terus contohnya saat kamu pacaran ini, menganggap pacaran adalah tempat kamu untuk bersandar, atau kamu tersakiti karena putus itu bagaimana? Oke, jadi benar yang Ibu bilang tadi, keluarga saya itu sangat taat sama keyakinan dan kepercayaan dari turun-temurun gitu Ibu ya. Dan mereka menganggap pacaran itu tidak baik gitu. Jadi saya ngerasa, saya salah banget nih.
menjalankan berita agama, terus juga kamu ngerasa aku bacanya malah tersakiti, jadi merasa percuma semua. Tapi saya melihat kebalikannya, meskipun kamu gagal di percintaan kamu, merasa bersalah di percintaan kamu, tapi kamu tetap berani untuk bertahan di proses pendidikan kamu. Oke, itu suatu hal yang patut diapresiasi. Apalagi kamu merantau, dalam konteksnya itu kamu merantau, kamu sendirian di kota Denpasar, tidak ada keluarga sama sekali, dan tanpa ada dukungan dari keluarga dekat. Itu juga suatu kekuatan sih yang sangat yang sangat kuat untuk seorang yang sedang lagi bermasalah seperti kamu gitu. Oke, sekarang Ibu mau bertanya ke kamu, ya, apa sih yang sebenarnya ingin kamu rasakan setelah melewati rasa duka ini? Oke, kalau ditanya apa yang sebenarnya saya inginkan gitu dari rasa duka ini gitu, saya ingin merasa merasa ingin lebih ringan lagi, kemudian merasa lebih tenang, nggak kalut gitu ya bilangnya, dan mungkin bisa lebih fokus untuk belajar lagi dan nggak terus menerus mengurung diri di kosan karena merasa gagal, kemudian terus menerus menangis dan menuntut diri dari orang lain seperti itu. Oke, sama pacaran kamu merasa ketergantungan nggak sama dia? Kalau selama pacaran iya, karena jadi saya di sini juga sendiri dan di Denpasar saya nggak punya siapa-siapa gitu, saya nggak punya keluarga, jadi apa-apa itu saya bergantung sama dia. Kayak keluar gitu misalnya, saya perlu dia karena saya juga nggak tahu tempat jalan di sini gitu. Jadi memang kalau bisa dibilang bergantung, ya saya sangat bergantung sama dia gitu. Jadi kalau yang tadi kamu jelaskan, jadi tujuanmu yang saya lihat ya, tujuanmu sekarang adalah untuk menemukan kembali ketenangan diri kamu, juga kemandirian diri kamu tanpa harus bergantung pada orang lain. Nah, supaya bisa merasa aman, juga supaya kamu bisa menjalani hidup kamu dengan tenang lagi, seperti itu ya. Iya benar. Oke. Ibu nanya, kamu sekarang ini merasa diri kamu hancur karena putus cinta, apalagi kamu tidak mengalami percintaan yang sesuai dengan ekspektasi kamu. Oke, sekarang Ibu mau bertanya, bagaimana jika kamu melihat pengalaman ini justru membantu kamu memahami betapa berharga kamu sebagai individu. Karena kenapa Ibu di sini meskipun kamu putus, tapi kamu sadar aku salah di sini, aku udah melanggar nilai-nilai keyakinanku gitu. Jadi kamu tenang aja gitu. Kamu nggak perlu merasa kamu gagal, nggak perlu merasa diri kamu hancur karena kamu melanggar nilai keyakinan kamu. Kamu udah cukup baik kok. Kamu udah punya integritas di dalam diri kamu. Ya, mungkin benar yang Ibu bilang gitu. Jadi setelah saya putus dengan dia gitu, saya memang mencoba untuk memberanikan diri lebih, sebenarnya yang mau mencoba begitu. Yang awalnya saya takut kemana-mana sendiri, apa-apa sama dia begitu. Terus setelah saya putus, saya kan nggak punya siapa-siapa lagi, jadi saya harus berusaha, saya harus keluar sendiri, kalau enggak saya nggak bakalan bisa gitu. Nah, dari sana juga saya berpikir saya bukan hanya pacar dia gitu, tapi saya adalah seorang pelajar yang punya masa depan, punya harapan dari orang tua gitu. Jadi dari sana saya sedikit berusaha gitu. Oke, bagus ya. Kamu udah mulai memahami kalau kamu juga seorang pelajar yang punya masa depan, yang sekarang sedang punya masa depan. Itu berarti artinya kamu itu punya nilai diri kamu. Kamu nggak nilai dari diri kamu itu nggak ditentukan oleh satu hubungan atau satu orang. Jadi kalau nanti misalnya kamu mulai untuk untuk bangkit lagi, kamu mulai untuk mencari pasangan lagi, atau mulai untuk menghargai diri kamu kembali, kamu jangan berpikiran kalau pasangan itu yang menentukan nilai dari diri kamu. Oke? Terus sekarang
langkah kecil yang bisa kamu lakukan minggu ini untuk mulai membuka diri. Soalnya tadi kan kita ada membahas, kamu juga ada membahas soal kamu itu menarik diri kamu dari lingkungan sosial. Nah itu kan udah mulai bisa dibilang udah mulai ada problem di sana kan. Kenapa? Kamu seorang pelajar kamu harus terjun di lingkungan sosial. Karena kan ada yang namanya kerja kelompok, ada diskusi yang dimana nggak mau kamu harus kecampur di sana gitu. Jadi sekarang kita akan menangani masalah tentang kamu menarik diri dari lingkungan sosial. Oke, sekarang coba bertanya untuk pertemuan minggu depan. Oke, selama dari pertemuan hari ini sampai minggu depan, apa yang kamu lakukan untuk mulai membuka diri kamu supaya kamu bisa kembali ke lingkungan sosial kamu atau lingkungan pertemanan kamu? Oke, mungkin yang pertama saya lakukan, hal yang saya lakukan, mungkin saya akan mencoba untuk menyapa teman sekelas saya besok. Kemudian mungkin mengajak teman saya untuk jalan-jalan, untuk refreshing, atau enggak mungkin saya akan mulai mengatur jadwal saya untuk belajar. Kemudian dan mungkin makan siang di kantin sama teman-teman itu kayaknya seru gitu. Jadi saya akan coba untuk keluar dari kamar, menjaga terus membangun diri di kamar gitu. Itu udah langkah yang luar biasa yang saya dengar rencananya. Semoga aja bisa kamu lalui ya. Kemana semoga harus kamu lalui. Oke? Jadi saya sangat menghargai keputusan kamu, di mana kamu sudah mulai memikirkan langkah ke depannya supaya kamu kembali ke diri kamu yang sebelumnya, bisa berinteraksi dengan teman-teman sosial kamu. Oke, karena tadi saya bilang ada pertemuan selanjutnya, berarti nanti ada pertemuan di minggu depan. Oke, saya harap kamu bisa melakukan itu. Tidak ada yang namanya terlambat, yang penting kamu berusaha. Yang lebih baik itu kita mulai, yang penting kita mulai dari angka 1 daripada 0. Oke? Baik, sekarang kamu lakukan apa yang kamu bilang, kamu berusaha untuk berteman lagi, mungkin makan siang bareng atau bagaimana. Dan setelah itu minggu depan kita akan bertemu kembali, berdiskusi kembali tentang apa yang sudah kamu lakukan selama 1 minggu itu. Oke, supaya nanti kita bisa berdiskusi apa lagi sih yang harus kita perbaiki dari diri kamu. Oke, baik. Terima kasih Ibu ucapkan ke Ratna karena sudah mau datang ke sini, sudah bersedia untuk bercerita, mengungkapkan permasalahan Ratna. Beribu cukup berat ya, apalagi untuk solusi Ratna, karena yang namanya perasaan atau cinta itu memang selalu pengaruh yang namanya kualitas hidup kita. Tapi tenang aja, Ratna punya nilai bukti Ratna, jadi Ratna jangan merasa Ratna melanggar keinginan orang tua, Ratna kembali percintaan. Itu adalah satu kegagalan, tidak. Itu hanya satu kegagalan, tapi kita bisa bangkit lagi dari kegagalan yang sebelumnya.